Halo teman-teman, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam pelajaran agama Katolik pada hari ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang karya pelayanan gereja. Nah, teman-teman, tujuan pembelajaran kita kali ini untuk mengenal jenis-jenis karya pelayanan dalam hidup menggereja. Tentu, karya pelayanan gereja saat ini tidak terlepas dari karya pelayanan yang sebenarnya sudah diajarkan, sudah diwariskan oleh para rasul. Ketika Yesus terangkat ke surga, Yesus memberi pesan kepada para murid untuk mewartakan kerajaan Allah, memberikan pelayanan kepada kerajaan Allah yang ada di seluruh bumi. Dan tugas-tugas itu yang diwariskan hingga saat ini kepada kita sebagai anggota gereja. Nah teman-teman, hari ini menu pembelajaran kita ada 4 hal. Yang pertama, kita akan mempelajari pengalaman perutusan para rasul ketika pertama kali Yesus mengutus para rasul untuk mewartakan Injil. Dan yang kedua, kita akan mempelajari tentang karya awal pelayanan para rasul, gereja perdana. Kira-kira apa saja yang mereka lakukan, apa saja yang mereka wartakan. Dan yang ketiga, kita akan melihat model pewartaan gereja saat ini. Dan yang terakhir, kita akan sama-sama merangkum keseluruhan materi pembelajaran hari ini. Baik, kita satu persatu, mulai dari yang pertama, yaitu perutusan para rasul. Nah teman-teman, ini adalah kutipan teks kitab suci yang diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 19 sampai 20, yang secara garis besar merupakan sebuah ajakan, sebuah perutusan kepada para murid yang diberikan Yesus sebelum ia terangkat ke surga. Pesannya demikian, "Karena itu, pergilah dan jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman." Ini adalah kalimat perpisahan Yesus kepada murid-muridnya, perpisahan sekaligus perutusan. Yesus mengharapkan agar para rasul pergi mewartakan kerajaan Allah, mewartakan Injil ke segala makhluk. Pewartaan itu tentu disejajarkan atau disertakan dengan baptisan, karena baptisan merupakan syarat untuk menjadi anggota Kristus, menjadi anak Allah, menjadi anggota gereja. Ketika kita sudah menerima baptisan secara resmi, kita menjadi anak Allah, menjadi anggota gereja yang memiliki tugas untuk mewartakan Injil kepada sesama kita. Nah, di balik perintah itu, Yesus memberi pesan bahwa dalam tugas perutusan yang diberikan kepada kita, Yesus akan menyertai kita sampai akhir zaman. Jadi, ketika kita menjalankan sebuah tugas, ketika kita melaksanakan sebuah tugas perutusan, pewartaan, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyertai kita. Karena itu adalah janji yang ia sampaikan, janji yang ia berikan kepada para murid sebelum ia terangkat ke surga. Nah, selanjutnya kita akan melihat model karya pewartaan yang dilakukan para rasul yang merupakan pencetus gereja perdana. Nah, tugas para rasul, tugas para murid ya, yang pertama tentu mewartakan kerajaan Allah. Yang kedua, membaptis banyak orang untuk menjadi murid Yesus. Dan yang ketiga, melayani orang sakit, miskin, dan menderita. Dalam teks kitab suci Perjanjian Baru, diceritakan begitu banyak mujizat yang dilakukan para murid. Atas karya Roh Kudus, mereka bisa menyembuhkan banyak orang yang sakit. Nah, sekali lagi, dapat kita simpulkan bahwa karya pewartaan para rasul itu dalam dua bentuk, perkataan dan perbuatan. Nah, dalam bentuk perkataan, kita bisa melihat mereka menyampaikan sukacita Injil kepada banyak orang, berkhotbah di mana-mana, menyampaikan pesan Injil kepada orang yang ada di sekitar mereka, kepada orang-orang yang mereka kunjungi. Nah, dalam bentuk perbuatan, mereka bisa menyembuhkan orang sakit, menghibur yang berduka, dan memberikan pendampingan kepada orang miskin, kecil, dan terlantar. Atas karya Roh Kudus, bantuan Roh Kudus, mereka bisa melakukan banyak mujizat penyembuhan misalnya. Nah, yang ketiga, kita akan melihat model karya pelayanan gereja saat ini.
gereja yang kita alami, yang kita hidupi saat ini? Tentu yang pertama, kita memperkenalkan Yesus kepada orang banyak. Memperkenalkan itu bukan berarti mengkristenkan orang, bukan itu maksudnya. Kita memperkenalkan kebaikan-kebaikan, ajaran cinta kasih yang diajarkan Yesus kepada kita dan kita ajarkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua, pelayanan ibadah dan sakramen. Kita sebagai umat bisa memberikan pelayanan berbentuk katekese atau pelayanan ibadah lingkungan. Demikian pun juga pelayanan sakramen adalah pelayanan yang diberikan oleh para imam yang tertabis. Memberikan sakramen ekaristi, pengurapan orang sakit, baptis, krisma, perkawinan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, ada kegiatan sosial dan dialog antar agama. Kegiatan sosial misalnya terlibat dalam bantuan-bantuan atau pengobatan gratis dan berbagai bentuk kegiatan sosial lainnya. Dan juga ada kegiatan dialog antar agama. Kita membangun relasi yang terbuka dengan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Ini adalah semangat kita, menjadikan orang-orang yang ada di sekitar kita sebagai keluarga, sebagai sahabat. Dan yang keempat adalah melayani orang miskin, orang kecil, dan sederhana. Ini adalah pelayanan-pelayanan yang dijalankan oleh gereja. Seperti yang dikatakan Yesus, barang siapa yang melakukan kepada salah seorang yang paling hina ini, kamu lakukan itu kepadaku. Artinya kepada orang miskin pun, kepada orang kecil, kepada orang sederhana, apa yang kita lakukan, hal itu tentu kita lakukan kepada Yesus sendiri. Nah, yang keempat ini adalah rangkuman. Yang pertama, sekali lagi ditegaskan bahwa pewartaan dimulai dari perutusan para rasul. Ini menjadi titik pijak karya pewartaan yang ada di dalam gereja. Yang kedua, Allah diperkenalkan dan Injil diwartakan. Jadi sekali lagi, dengan pewartaan itu kita memperkenalkan Allah kepada banyak orang, memperkenal Yesus ke banyak orang. Yang ketiga, gereja dipanggil. Maksudnya gereja di zaman modern ya dipanggil untuk terlibat dalam kegiatan sosial, pelayanan sakramen, dan juga kehidupan umat. Jadi gereja harus ambil bagian dan terlibat dalam kehidupan iman umat. Dan yang terakhir, kita semua dipanggil untuk ambil bagian dalam karya tersebut dengan peran kita masing-masing. Sebagai siswa, kita bisa membantu sesuai dengan kemampuan kita, bisa membangun dialog yang baik dengan teman-teman yang berbeda keyakinan dengan kita, bisa berteman dengan siapa saja. Demikian pun sebagai guru, orang tua, TNI, Polri, dan juga sebagai imam, kita mempunyai tugas dan peran masing-masing. Jadi kita bisa melaksanakan semuanya itu dengan bantuan dan bimbingan Roh Kudus. Baik teman-teman, demikian saja rangkuman materi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dalam memahami ajaran gereja tentang pelayanan, dan tentu kita diajak untuk menghidupinya dalam kehidupan kita sehari-hari.